Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Di sini kami dari kelompok 2 studi kelayakan bisnis kelas A akan mempresentasikan mengenai konsep dari penyusutan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ali Fikri, NIM 082. Perkenalkan, saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 1903211000076. Perkenalkan, nama saya Almeida Tatia, NIM 1903211000016. Lalu saya yang pertama itu, apa sih itu penyusutan? Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat diususutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Kemudian, apa sih itu dana penyusutan? Dana penyusutan adalah biaya yang dibebankan pada konsumen melalui penghitungan harga pokok produksi. Di sini metode penyusutan pada umumnya itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu metode rata-rata, meliputi metode garis lurus, metode jam kerja mesin, dan metode jumlah produk. Kemudian yang kedua ada metode bunga majemuk, meliputi metode anuitas dan metode penyisian dana. Kemudian yang ketiga metode penurunan, meliputi metode jumlah angka tahunan dan metode penyusutan persentase rata-rata. Kemudian yang keempat yaitu metode penyusutan gabungan. Selanjutnya adalah perhitungan metode rata. Metode rata adalah salah satu cara yang digunakan dalam penyusutan aset dengan cara rata-rata. Metode ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode jam kerja mesin, yang ketiga ada metode jumlah produksi. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode ini digunakan untuk manfaat ekonomis yang diharapkan dari aktiva tetap tersebut setiap periode sama. Dengan rumus P sama dengan B dikurangi S per N. P adalah harga beli riset, B adalah harga beli aset, S adalah nilai sisa, dan N adalah umur ekonomis aset. Yang kedua adalah metode jam kerja mesin, di mana metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva, terutama mesin-mesin, akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya. Metode ini bisa digunakan dengan menggunakan rumus J sama dengan B min S per J kecil, di mana J adalah penyusutan per jam, B adalah harga beli aset, S adalah nilai sisa, dan J kecil adalah jumlah jam kerja ekonomis. Yang ketiga adalah metode jumlah produksi. Penyusutan yang dihitung berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan sama dengan penyusutan yang menggunakan metode jam kerja mesin. Metode ini dapat digunakan dengan menggunakan rumus, yaitu P sama dengan B dikurangi S per U. Dengan P adalah penyusutan, B adalah harga beli, S adalah nilai sisa, dan U adalah jumlah unit selama umur ekonomis mesin. Selanjutnya yaitu metode perhitungan bunga majemuk atau compound interest method. Bunga majemuk adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Penyusutan yang dilakukan dengan menggunakan metode bunga majemuk didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku dalam masyarakat atau sering disebut dengan opportunity cost of capital sebagai biaya modal. Metode penyusutan yang didasarkan pada bunga majemuk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan metode anuitas dan metode penyisian dana atau yang sering disebut dengan sinking fund method. Metode anuitas sebenarnya identik dengan perhitungan annuity yang didasarkan pada nilai aset atau original cost sebagai present value. Sedangkan metode penyisian dana atau sinking fund method sebenarnya sama dengan melakukan deposito di bank pada setiap tahun dan pada akhir umur ekonomis aset, dana ini digunakan sebagai dana untuk membeli aset baru. Rumus dari metode perhitungan bunga majemuk. Di sini terdapat 3 rumus yang digunakan dalam perhitungan metode bunga majemuk. Yang pertama yaitu jika modal awal sebesar M0 mendapatkan bunga majemuk sebesar B dalam persentase per bulan, maka setelah N bulan besar modalnya MN menjadi rumus yang digunakan yaitu MN sama dengan M0 kali 1 plus B pangkat N. Untuk mencari besar bunga kumulatif atau IN,
rumus yang digunakan yaitu IN sama dengan MN min M0. IN sama dengan M0 kali 1 plus B pangkat N min M0, atau sama dengan M0 kali 1 plus B pangkat N min 1. Dan yang terakhir, jika modal awal sebesar M0 disimpan di bank mendapatkan bunga sebesar B per tahun dan perhitungan bunga dihitung sebanyak M kali dalam setahun, maka besar modal pada akhir tahun ke N adalah, di sini rumus yang digunakan yaitu MN sama dengan M0 kali 1 plus B dibagi M pangkat MN. Di sini terdapat salah satu contoh soal dari metode perhitungan bunga majemuk. Bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya, maka dalam waktu 2 tahun berapakah modal pinjaman akhirnya? Di sini diketahui M0-nya sama dengan 1 juta, M-nya sama dengan 12, N-nya 2 tahun, dan bunganya sama dengan 6% atau 0,6. Mengapa di sini M sama dengan 12? Karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 plus B bagi M pangkat MN. Dan hasil akhirnya yaitu MN sama dengan 1.127.159,78 rupiah. Selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus dari analisis depresiasi aktiva tetap, metode garis lurus dan jumlah angka tahun pada PT Adira Dinamika. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus analisis depresiasi aktiva tetap, metode garis lurus dan jumlah angka tahun pada PT Adira Dinamika. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus, diperoleh bahwa beban penyusutan aktiva tetap pada PT Adira Dinamika Multifinance jumlahnya sama setiap tahun. Sedangkan penggunaan metode jumlah angka tahun diperoleh bahwa beban penyusutan tetap pada setiap tahun semakin menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaiknya perusahaan ini menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan aktiva tetap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.